Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok kecerdasan bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Saputra dengan NIM 19 12 51 0581. Saya Farul Prasetyo dengan NIM 191 251 2599. Saya Andre dengan NIM 19 12 5 10 342. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bisnis dengan dosen pengampu Gunawan Priyautama MKOM. Yang pertama, latar belakang bisnis. Produk minuman menjadi salah satu produk minuman yang digemari oleh masyarakat. Kopi yang disajikan tidak hanya kopi hitam atau americano, melainkan banyak jenis kopi lain seperti cappuccino dan frappuccino. Saat ini berbagai macam inovasi-inovasi juga dilakukan sehingga produk kopi menjadi lebih beragam. Tentu saja kita temui banyak kedai kopi atau coffee shop baru dengan menawarkan kelebihan-kelebihan sendiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang bisnis minuman dengan bahan dasar kopi ini cukup menjanjikan. Maka dari itu perusahaan kami merupakan sebuah perusahaan dengan produk minuman kopi, namun dengan cara penyajian yang berbeda. Kami beri nama Coffee Day, yaitu hari-hari dengan kopi. Dengan penyajian seperti ini, kami menginspirasikan suatu konsep bisnis untuk rumah atau kios yang tidak ditempati agar dapat digunakan sebagai tempat usaha yang profitable. Dua, visi dan misi. Pertama, visi kita menjadi bisnis yang dapat menyajikan kebahagiaan dari secangkir minuman kopi. Misi kita di sini, satu, menciptakan varian minuman kopi yang menarik dan unik serta nikmat. Dua, meningkatkan jangkauan pemasaran. Tiga, menyajikan kopi dengan harga yang lebih terjangkau. Empat, melestarikan minuman kopi sebagai bagai dari budaya masyarakat setempat. Ketiga, identifikasi produk. Produk yang kami tawarkan adalah minuman kopi dingin maupun panas dengan berbagai varian produk yang menarik. Varian produk pada awal ini yaitu espresso, americano, mochaccino, dan cappuccino. Di sini ada produk kita. Yang pertama americano, yang kedua espresso, yang ketiga cappuccino, 4 mochaccino, 5 kopi latte, dan 6 kopi susu. Dia bagian tahap persiapan dan survei. Kita di sini mempersiapkan melalui pasar yang diawali dengan mempersiapkan tempat. Kami menyusuri kawasan kampus dan perkantoran serta menentukan beberapa pilihan titik lokasi usaha yang sesuai sebelum akhirnya diputuskan secara tim. Kemudian ada pengadaan alat dan bahan. Pada tahap ini pembelian alat penunjang serta bahan dilakukan. Pemilihan kualitas alat maupun bahan demi kualitas produk merupakan hal yang sangat penting. Peralatan yang digunakan antara lain pertama mesin espresso, grinder, French press, pour over, scale, milk powder, temper, cup atau wadah kopi, spoon, dan blender. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada kopi yang sudah digiling, kemudian air, gula, susu, dan es batu. Tahapan promosi. Di sini kita punya promosi memasang iklan baik di media cetak maupun media lainnya yang berada di wilayah sekitar. Memasang banner di setiap sudut strategis di wilayah sekitar kita. Memasang banner di pintu masuk coffee shop, mengadakan diskon pada grand opening maupun hari-hari besar, dan memasang papan karangan bunga pada acara grand opening, membuat grup account di media sosial seperti Facebook, Twitter, Pet, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya ada tempat. Kita memilih tempat yang strategis, mudah dijangkau, dan dapat diakses melalui Google Maps. Ada harga juga. Harga jual yang kita jual yaitu kompetitif dengan para kompetitor sejenis. Harga kopi panas dan dingin tertentu berbeda. Adanya diskon. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi, yaitu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengunjungi tempat ini mulai dari lapisan bawah, menengah, dan atas. Positioning, dengan menciptakan image yang baik di mata pelanggan sebagai tempat percetakan terbaik, berkualitas dengan harga yang pas. Selanjutnya ada targeting, memberikan tempat terbaik untuk masyarakat umum mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, dan lain-lain.
Ini ada peluang semakin banyaknya budaya dan pencipta kopi serta kebutuhan internet yang semakin meningkat di masyarakat memberikan kesempatan yang baik untuk menjaring pelanggan dan mendapatkan profit yang besar. Coffee Day ini cocok untuk segala kalangan mulai dari anak-anak, pelajar, dan orang tua khusus pencinta kopi di generasi milenial ini. Manfaat bisnis minuman kopi. Yang utama, target pasar yang sangat luas. Yang kami ketahui bahwa pencinta kopi tidaklah sedikit. Mulai dari generasi muda, remaja, hingga orang tua banyak yang menjadikan sebagai minuman favorit mereka. Dengan begitu, target pasar kopi kekinian sangatlah luas. Bisa menyasar pelanggan mana saja. Yang kedua, bisa mendapatkan omset harian yang sangat baik. Usaha ini bisa dijalankan dengan menghitung hasil penjualan satu hari. Tak heran kalau hanya dengan berjualan kopi bisa meraup untung harian dan jumlah yang sangat banyak. Omset ini juga bisa naik saat hari libur, hari besar tiba, dan juga menggunakan media marketing di media sosial yang bagus untuk melakukan promosi di coffee shop kita. Peluang bisnis menjanjikan di masa depan. Bisnis minuman kekinian salah satu mempunyai masa depan yang cerah jika brand dagangan yang sudah dipasarkan itu laris dan terkenal. Maka ia akan punya tempat tersendiri di hati konsumen. Membuka satu, dua, atau bahkan beberapa cabang di seluruh Indonesia juga bukan hal yang mustahil dilakukan. Karenanya dari dulu hingga sekarang bisnis membuka kedai kopi itu termasuk usaha yang menjanjikan. Di sini selanjutnya ada anggaran biaya peralatan. Yang nomor satu ada mesin espresso. Unit kita mempunyai satu, untuk harga per unitnya kita ada 1.500.000, total harganya 1.500.000. Yang kedua ada mesin grinder. Kita mempunyai satu unit dengan harga 550.000. Selanjutnya ada French press. Kita mempunyai satu unit dengan seharga 85.000. Selanjutnya ada pour over. Kita mempunyai satu unit dengan harga 300.000. Selanjutnya kita juga mempunyai scale dengan satu unit dan harganya itu 175.000. Selanjutnya ada milk provider. Kita mempunyai satu unit dengan harga 35.000. Selanjutnya temper punya satu unit dengan harga 350.000. Dan selanjutnya ada cup atau wadah kopi. Kita mempunyai 100 unit atau 100 piece dengan per unitnya itu harganya 5.000. Lalu ada spoon kita mempunyai 10 unit dan harga per unitnya itu 5.000. Selanjutnya ada blender. Kita mempunyai 2 unit dengan harga per unitnya 300.000. Jadi total semuanya ada 4.145.000. Selanjutnya anggaran biaya bahan baku. Yang pertama ada kopi dengan 5 kilo. Harga satuannya 50.000. Jadi kalau ada 5 kita totalin semuanya 250.000. Selanjutnya ada susu dengan 5 piece, 5 pack. Harga satuannya 10.000. Jadi kalau ditotalin ada 50.000. Selanjutnya gula pasir kita mempunyai 5 kg. Dengan 1 kilogramnya itu 8.000. Jadi dikali 5 jadi 40.000. Selanjutnya ada air 5 galon. 1 galonnya itu 5.000. Totalin jadi 25.000. Lalu ada yang terakhir es batu. Kita mempunyai 5 pack dengan harga 20.000. Dan totalnya itu ada 100.000. Jadi untuk total keseluruhannya ada 465.000 rupiah. Ya, di sini kita diagram database Galaxy skema Coffee Day. Yang pertama ada dimensi barang. Di situ ada database-nya dengan nama barang, dengan atribut kode barang, nama barang, dan harga. Kemudian menyambung ke fakta detil penjualan. Nah, di fakta detil penjualan di sini ada atribut ID transaksi, tanggal transaksi, kode barang, nama barang, nota penjualan, ID karyawan, harga, jumlah, dan subtotal. Kemudian ada lagi dimensi penjualan. Di sini ada atributnya nota penjualan, kode barang, nama barang, harga, dan jumlah. Selanjutnya ada dimensi karyawan. Di
sini ada atribut, ID karyawan, NIK karyawan, dan nama karyawan. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk database penjualan kita. Di sini sama seperti yang di skema yang tadi, kita bisa di sini kita relationship-nya yaitu barang berhubungan dengan detail penjualan, fakta detail penjualan, kemudian penjualan juga berhubungan dengan fakta detail penjualan. Kemudian selanjutnya ada karyawan berhubungan dengan fakta penjualan, fakta detail penjualan. Di sini saling berhubungan satu sama lain. Kemudian di sini ada data barang ya, data barang. Di sini ada kode barang yaitu A1 cappuccino dengan harga 10.000. Kemudian A2 dengan nama barangnya mochaccino dengan harga 12.000. A3 americano dengan harga 15.000 satuannya. Terus A4 ada espresso dengan harga 18.000. A5 ada kopi latte dengan harga 18.000. A6 ada kopi susu dengan harga 15.000. Kemudian di sini ada data karyawan. Yang pertama itu ada ID karyawan 1, lalu ada NIK, ada nama karyawan. Yang pertama 1 dengan NIK 3711 atas nama Farul. Yang kedua ID-nya ada NIK 80181 dengan nama karyawan Andre. Lalu di sini kita penjualan harian maupun bulanan kita. Di sini kita bisa input manual maupun input dengan metode form gitu. Di sini ada input metode form penjualan. Di sini kita input kode barang, lalu mengetik nama barang yang sesuai dengan kode barang, lalu kita ketik harga, lalu klik jumlah dan tekan simpan. Di sini akan menyimpan yang sudah kita input tadi. Bila ingin menambahkan produk atau minuman, kita bisa input data, tambah data. Atau bisa kita kalau ingin menghapus tidak terjadi penjualan di hari itu, kita bisa klik hapus penjualan. Selanjutnya di sini kita ada detail penjualan dari seluruh penjualan yang sudah direkap dari table penjualan tersebut. Di sini sangat detail, ada ID transaksi, tanggal transaksi, kode barang, nama barang, nota penjual, ID karyawan, harga, jumlah, dan subtotal. Di sini kita diawali dengan tanggal transaksi 1 bulan 9 sampai dengan transaksi tanggal 10 bulan 11 2021. Ya, itu ID transaksinya berjumlah 135 transaksi dari mulai 3 bulan terakhir ini. Jadi dari bulan September, Oktober, dan November. Di sini kita udah membuat data penjualan dari bulan September, Oktober, dan November. Kemudian kita akan menggrafikkan dengan sistem penjualan dengan cara membuat diagram atau grafik agar kita bisa membacanya dengan cara adakah peningkatan dari penjualan sebelumnya atau tidak. Untuk yang pertama di sini ada subtotal berdasarkan bulan. Mungkin bulan September ini subtotalnya angka penjualannya itu menaik. Kemudian di sini angka penjualannya di bulan Oktober dia menurun. Kemudian November juga sama, sepertinya menurun. Nah, untuk grafik kedua, di sini ada jumlah berdasarkan nama barang. Jadi kita membeli
data pembeli berdasarkan jumlah kuantiti berdasarkan nama barang. Ada americano, ada cappuccino, ada kopi latte, espresso, kopi susu, dan mochaccino. Di sini terdapat grafik yang menandakan bahwa americano dia grafiknya lebih rendah dibandingkan dengan cappuccino. Begitupun seterusnya dengan kopi latte yang lebih lebih tinggi daripada americano peminatnya. Kemudian espresso juga seperti itu, kopi susu dan mochaccino. Selanjutnya Tarifnya ada subtotal nama barang. Di sini ada nama barang dan untuk penjualannya di sini ada di bulan September. Untuk americano di bawahnya cappuccino. Nah, di bulan September ini penjualan cappuccino lebih tinggi dibandingkan semuanya dan hampir rata dengan kopi susu. Kopi susu sama rata dengan cappuccino di bulan September. Dua produk inilah yang menjadi unggulan penjualan terlaris. Selanjutnya ada di bulan Oktober. Di bulan Oktober ini kopi susu lebih tinggi daripada semuanya. Memang kopi susu dari bulan September banyak peningkatan dan banyak yang menyukainya. Untuk bulan November selanjutnya, nah ini banyak penurunan. Yang paling tinggi yaitu di cappuccino, paling rendah ada di americano. Ya, selanjutnya Total berdasarkan jumlah dan nama barang. Di sini ada subtotalnya. Ini cappuccino subtotalnya. Ini jumlah persentase harga sih, berapa yang kita jual. Di sini ada berapa? 11 juta ya, 21%. Yang americano 49,37%, mochaccino 18,51%, kopi susu 22,29%. Di sini ada espresso dengan subtotalnya 11,17%. Di sini ada kopi latte dengan subtotal 17,6%. Dari sekian barang yang kita jual, di sini yang paling best seller itu ada di kopi susu kita dengan subtotal 22,29%. mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata maupun ucapan, kebaikan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.